Haleluya, haleluya. Shalom blessed people. Apa kabarnya? Jumpa lagi dengan saya Pendeta Theodorus dari channel Rumah Berkat. Dan kita hari ini adalah acara QMON, Question of Monday. Saudara bertanya, saya menjawab. Tetapi kiranya Tuhan sendiri yang mengajarkan kita semua dari apa yang saya dapatkan. Saudara mengerti dan nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah berdasarkan pertanyaan yang masuk, apakah itu melalui WA ataupun email dari saudara, dari siapapun yang masuk, itu saya pelajari lalu kemudian saya coba sampaikan kepada saudara. Kiranya acara ini dapat jadi berkat bagi saudara sekalian. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum saya membaca firman Tuhan yang menjadi landasan tema kita hari ini, jangan lupa saudara untuk subscribe dan bunyikan loncengnya supaya ada notifikasi yang senantiasa memberitahu saudara ketika ada video-video yang terbaru dari kami. Haleluya. Dan jangan lupa di like dan komen lalu di share supaya lebih berkembang lagi dan jadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya dapat pertanyaan yang klasik sebetulnya, tetapi menarik juga ya, karena ini harus dibahas dalam konteks Alkitab tentunya. Maka saya ingin membacakan pertanyaan dari WA ya. Yang pertanyaan begini. Boleh nggak sih orang Kristen itu poligami? Boleh nggak sih orang Kristen poligami? Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita membahas ini, yuk kita baca Alkitab yang menjadi dasar pembahasan kita, yang terambil dari Perjanjian Lama, ya, yang terdapat di dalam Kitab Kejadian pasal 4 ayat 19 sampai 22. Nah, mari kita perhatikan bersama. Firman Tuhan berkata, Lamek mengambil istri dua orang, yang satu namanya Ada, yang lain Zila. Ada itu melahirkan Yabal. Dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapa semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Sila juga melahirkan anak, yakni Tubal-Kain, bapa semua tukang tembaga dan tukang besi. Adik perempuan Tubal-Kain ialah Naamah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dari keterangan Alkitab ini kita mendapati nama Lamek, itu keturunan ke-6 dari dari Adam. Anak dari Adam inilah Kain, lalu dia melahirkan anak-anaknya, dan Lamek ada pada generasi kelima dari Kain, jadi dia generasi ke-6 dari Adam. Nah, ini dituliskan Alkitab adalah sebagai orang pertama yang melakukan poligami. Jadi dia punya istri dua, yang nama Ada dan yang namanya Zila. Jadi dari masing-masing istri ini Lamek memperoleh 4 orang anak. Nah, sekarang pertanyaan, apa sih poligami itu? Poligami menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sistem perkawinan yang salah satu pihak mengawini beberapa lawan jenisnya di waktu yang bersamaan. Nah, dari pengertian kamus ini saya agak bingung, masih agak rancu gitu ya. Beberapa lawan jenis di waktu yang bersamaan. Nah, untuk memudahkan saya lihat dari Wikipedia saja, dikatakan poligami itu dalam antropologi sosial merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri sesuai dengan jenis kelamin orang bersangkutan. Nah, ini bagi saya lebih sederhana, lebih tepat. Jadi poligami itu singkatnya seseorang yang menikahi lebih dari satu orang. Ya, kalau dia laki-laki ya dia menikahi lebih dari satu orang istri, maksudnya gitu ya. Kalau istri menikahi lebih dari satu suami namanya poliandri, tapi saya nggak akan bahas lebih lanjut poliandri, karena di Alkitab itu yang dibahas adalah soal poligami dalam arti laki-laki yang beristri lebih dari satu. Ya, oke. Lalu kita lihat kemudian di dalam pembahasan kita dari Alkitab ini, bahwa sejak penciptaan itu Allah hanya merancang dan menetapkan bahwa pernikahan itu monogami. Saudara perhatikan bahwa dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28, pasal 2 ayat 18, ayat 21 sampai 25, bahwa yang dikatakan pasangan suami istri adalah satu orang laki-laki dan satu orang perempuan.
bentuknya tunggal, saudara. Ya, jadi bukan jamak. Jadi sejak semula konsep Allah ini adalah monogami. Tetapi kenyataannya, saudara, bahwa Alkitab khususnya Perjanjian Lama ini membahas tentang tokoh-tokoh Alkitab yang ternyata mereka juga hidup dalam pernikahan yang poligami, seperti bapak-bapak luhur Israel. Jadi saya rangkum di dalam konteks Israel saja, tidak melebar kemana-mana. Jadi bapak-bapak luhur dari Israel, misalkan Abraham, Yakub, lalu kemudian muncul Musa, lalu Raja Daud, dan Raja Salomo. Jadi bapak-bapak leluhur, nabi-nabi, raja-raja dalam Perjanjian Lama ternyata mereka juga melakukan praktek poligami. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi, saudara? Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena seperti biasa Qmon ini durasi waktunya terbatas, maka saya coba membahas ini untuk hari ini, untuk Senin yang ini, saya membahasnya dari kajian Perjanjian Lama. Jadi saya pikir untuk Senin berikutnya, ini, saya akan sampaikan dari tinjauan Perjanjian Baru, supaya kita jelas. Nah, saya ingin menyampaikan intisari dari apa yang kita lihat di dalam Perjanjian Lama. Kenapa kok seolah-olah Tuhan melegalkan, kok Tuhan mengizinkan poligami terjadi di Perjanjian Lama, seperti itu. Nah, kita ketika mempelajari Perjanjian Lama, tentu kita nggak bisa lepas dari konteks budaya yang berlaku di zaman itu, di mana Israel tinggal di antara bangsa-bangsa. Dan itu semacam budaya yang berlaku secara internasional, gitu. Ada aturan-aturan yang berlaku internasional yang kemudian diadopsi oleh bapak leluhur ataupun orang-orang Israel di kemudian hari. Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahwa apa yang terjadi Perjanjian Lama itu kemudian dia bergerak terus maju dan mengalami perkembangan sampai akhirnya nanti kita akan melihat apa yang Yesus ajarkan mengenai pernikahan itu sendiri. Ya, jadi kita akan bergerak di zaman Perjanjian Lama ini dalam konteks Israel saja, ya, Israel yang itu pun Israel yang kuno, karena Israel itu perjalanannya dalam rentang waktu yang berbeda. Dia juga punya tata cara dan peraturan-peraturan yang kemudian bergerak lagi, berbeda lagi. Jadi Allah itu yang kekal, dia bergerak dalam waktu umatnya, dalam aturan-aturan yang progresif, yang sesuai dengan zaman dan konteksnya. Oke, nah saudara yang kasih dalam Tuhan, mengapa sih Tuhan membiarkan ya pada zaman itu, pada zaman Perjanjian Lama kok boleh poligami? Nah, saudara, menurut saya Tuhan sebetulnya tidak pernah menganjurkan, tetapi Tuhan juga tidak pernah melarang akan adanya poligami, praktek poligami di Perjanjian Lama. Sekali lagi, ini saya bicara di bagian pertamanya. Jadi topik kita kali ini, boleh nggak sih ya orang Kristen poligami? Ini bagian pertama, ya, tinjauan Perjanjian Lama. Nah, menurut saya Tuhan tidak pernah menganjurkan, tapi dia juga tidak pernah melarang. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, maksudnya di sini ialah Tuhan seperti memberikan sebuah dispensasi atau pelonggaran bagi umatnya di Perjanjian Lama itu. Ya, jadi bukan satu hal yang Tuhan larang, tapi dia seperti memberikan satu kesempatan gitu ya, untuk nanti Israel akan menyesuaikan diri dengan aturan-aturan Tuhan dan sampai nanti kepada kita di Perjanjian Baru, sampai Yesus menetapkan hukum yang semula itu. Nah, menurut saya satu hal saja, ya, jadi ada beberapa hal tapi saya sampaikan sini, satu hal saja alasan mengapa Allah memberikan ya dispensasi atau kelonggaran bagi umatnya. Jadi sekali lagi ini dalam konteks umat ya, orang Israel saja, saya nggak melebar ke bangsa-bangsa lain. Jadi Allah memberikan dispensasi atau kelonggaran kepada umatnya untuk dalam tanda kutip boleh berpoligami. Nah, mengapa begitu? Ya karena seperti saya sampaikan tadi, karena mereka hidup di antara bangsa-bangsa yang menganut kebiasaan itu, sampai nanti Tuhan akan mengubahnya secara total. Nah, apakah yang membuat
Tuhan memberikan kelonggaran itu? Nah, kita lihat di sini bahwa satu hal yang saya katakan tadi, bahwa Tuhan dalam tanda kutip memperbolehkan, ya, dia mendiamkan, membiarkan mereka berpoligami, umatnya berpoligami, yaitu dengan satu alasan saja, yaitu untuk memberikan perlindungan dan keadilan sosial bagi kaum perempuan. Wow, jadi rupanya saudara, poligami itu tidak dimaksudkan untuk sekedar kepentingan laki-laki. Tetapi di sini ternyata aspeknya adalah ketika Tuhan tidak setuju, Tuhan tidak mendorong, Tuhan tidak melarang, tetapi yang Tuhan inginkan adalah kesadaran. Tetapi Tuhan tahu juga bahwa manusia pada dasarnya ketika dilarang dia akan buat. Jadi apa yang saya akan sampaikan ini adalah bahwa Tuhan ya memberikan semacam preventif ya, agar ketika memang akhirnya terjadi poligami, maka Tuhan telah memberikan satu payung hukum, perlindungan khususnya kepada perempuan. Ya, jadi ini untuk melindungi dan memberikan keadilan sosial, karena sampai hari ini kita tahu perempuan itu lebih banyak dari laki-laki. Nah, mari kita lihat apa yang saya maksudkan di sini. Perlindungan dan keadilan sosial bagi kaum perempuan itu yang pertama. Bagi perempuan yang belum atau tidak memiliki anak, saudara dapat mempelajarinya dalam kitab Kejadian pasal yang ke-30 ayat 1 sampai 8. Nah, di sana diceritakan bahwa Yakub kan punya dua istri. Yang pertama namanya Lea, yang kedua namanya Rahel. Lea punya anak, Rahel tidak. Sampai kisah ini diceritakan, Rahel belum punya anak. Nah, kemudian di sana dikatakan Rahel itu mempunyai rasa malu. Kenapa? Karena itu semacam aib ya, orang yang nggak punya anak dianggap memiliki aib. Kemudian yang terjadi adalah Rahel memberikan Bilha, budaknya, untuk diperistri lagi. Tapi di sini dalam hal ini saya melihat Bilha itu semacam, kalau zaman sekarang dikenal istilahnya ya istri siri begitu ya, berbeda dengan istri sah seperti Lea dan Rahel. Seperti itu. Jadi Bilha kemudian diserahkan oleh Rahel, diperistri oleh Yakub. Dari Bilha kemudian diperoleh anak, 2 orang. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pada masa itu, dalam budaya masa itu, apabila seorang istri ya, dia tidak mempunyai anak, maka ia bisa memberikan budaknya perempuan untuk diserahkan kepada suaminya, diperistri oleh suaminya. Dan kalau ia mengandung dan melahirkan anak, maka anak dari si budak ini, istri sirinya ini, itu menjadi milik si istri yang sah atau sang nyonya itu. Jadi, Bilha melahirkan anak, 2 orang, itu dianggap menjadi anaknya Rahel. Saudara mengerti ya? Nah, itu budaya pada zaman itu. Jadi, kita lihat bahwa Tuhan mengizinkan ini terjadi, Tuhan membiarkan ini terjadi agar Rahel tidak dipermalukan secara sosial. Ia tidak dipermalukan, tetapi ia mendapatkan kehormatan dengan dia memiliki 2 orang anak dari budaknya. Nah, itu yang pertama. Ya, jadi ini bicara tentang status ya, tentang perempuan yang saat itu akan kehilangan kehormatan jika ia ditemukan mandul sampai hari tuanya. Nah, yang kedua, saudara, perlindungan dan keadilan sosial bagi perempuan itu, yang kedua adalah bagi perempuan janda tanpa memiliki anak laki-laki. Nah, saudara dapat melihat ini dalam Ulangan pasal 25 ayat 5 sampai 10. Ya. Di sana dikatakan, jika seorang janda tanpa anak laki-laki, itu berarti dia akan kehilangan kekuatan, baik itu secara finansial maupun untuk keamanannya. Nah, di dalam Ulangan pasal 25 ayat 5 sampai 10 ini, Tuhan mengatur tentang namanya perkawinan ipar, atau istilah zaman itu adalah perkawinan turun tikar. Ya, jadi gini, kalau si janda ini ya tadinya menikah dengan si A, dia tidak punya anak, lalu si A meninggal. Ya, dia
si A ini punya saudara, entah kakak, entah adik, yang namanya si B. Si B punya kewajiban untuk mengambil jandanya si A. Kalau si B memperoleh anak dengan si janda ini, maka anak itu, khususnya anak laki-laki, dia akan menyandang nama bapaknya, yaitu si A, meskipun benihnya dari si B. Bisa dipahami ya? Jadi berkebalikan dengan yang poin pertama tadi. Kalau poin pertama, sang nyonya punya budak, budaknya dikasih ke suaminya, budak punya anak dengan suaminya, anak si budak itu menjadi anak nyonya. Sekarang janda si A punya anak dengan si B, kakak atau adiknya si A almarhum, maka anaknya itu menjadi anaknya si A. Gunanya adalah soal hak waris. Jadi kalau seorang laki-laki dia meninggal tanpa seorang anak, khususnya laki-laki, maka harta warisannya itu tidak dapat diberikan kepada istrinya, itu harus diberikan kepada anak-anaknya. Jadi seperti aset tak bertuan begitu. Nah, itu harus diselamatkan, makanya iparnya harus menikahi si janda ini. Ya, jadi dengan demikian apa yang Tuhan atur ini adalah untuk melindungi si perempuan dari dari kemiskinan, karena dia tidak punya anak laki-laki, dia tidak punya suami, dia mendapatkan juga perlindungan dari ancaman-ancaman, ya, dari perlakuan-perlakuan orang-orang untuk melecehkan dan sebagainya. Dan ia pada akhirnya juga akan dapat menikmati hidup. Kalau dia mempunyai anak, maka ia tentu dapat menikmati hidup dari si anak yang mewarisi aset daripada suaminya yang telah meninggal itu yang pertama. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di ayat ini memang tidak dikatakan yang menikahi janda itu seorang yang berpoligami, ya. Tapi menurut saya Tuhan hanya mengatakan dia seorang laki-laki. Laki-laki di sini tidak dikatakan dia seorang bujang ataukah dia seorang yang telah beristri. Jadi dengan demikian yang menikahi si janda ini bisa bisa orang muda yang bujang, atau bisa juga yang lebih tua dari suaminya, kakaknya atau adiknya yang telah beristri. Jadi jika itu terjadi maka itu disebut tentu poligami. Jadi dalam hal ini poligami dalam tanda kutip diperbolehkan Tuhan jika ya untuk menolong janda daripada saudara si suami ini. Jadi bukan dengan maksud syahwat, bukan karena ini janda bohai, janda bahenol, janda yang seksi, bukan itu. Tujuannya adalah menyampaikan belas kasihan dan memberikan keadilan bagi si janda. Oke, poin yang ketiga, saudara, bahwa perlindungan dan keadilan bagi keadilan sosial bagi kaum perempuan itu di sini disampaikan bagi perempuan tawanan perang dalam Ulangan pasal 21 ayat 10 sampai 14. Jadi seorang perempuan asing tapi bukan orang Kanaan, maksud Tuhan, dia ketika menjadi tawanan perang. Jadi Israel menang perang, lalu di situ ada tawanan-tawanan termasuk perempuan-perempuan. Lalu kemudian salah seorang Israel, seorang laki-laki Israel tidak dikatakan itu bujang atau punya istri. Nah, jadi kalau seorang laki-laki yang naksir sama tawanan perang yang gadis ini, perempuan ini, bisa saja ia telah beristri, maka ia tentu berpoligami. Nah, saudara perhatikan. Jadi ketika tawanan perang ini diambil, ia harus disiapkan selama 1 bulan, diizinkan untuk menangisi ayah dan ibunya. Dikatakan ayah dan ibunya, bukan menangisi suami atau anak-anaknya. Jadi dengan demikian, ini adalah perempuan yang masih gadis. Nah, disinilah Allah mengatur. Sekalipun misalkan ini laki-laki adalah beristri, jadi dia berpoligami dalam hal ini, tetap keadilannya harus dinyatakan. Di sana pertama adalah soal kehormatan. Meskipun ini perempuan asing, tapi laki-laki Israel ini harus mengambil dia dengan penuh hormat, memperlakukan dia sebagaimana perempuan Israel. Ia harus dikuduskan dan ia harus dinikahi, baru boleh ditiduri. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh laki-laki Israel diatur oleh Tuhan ini adalah untuk menghindari Israel berkelakuan seperti bangsa-bangsa lain. Nah, bangsa-bangsa lain ini, saudara, ketika mereka
memperoleh tawanan perang, khususnya perempuan, itu biasanya mereka dengan kasar bahkan dengan kejam memperlakukan perempuan itu sebagai budak seks. Saudara bisa lihat zaman sekarang masih ada ya, ketika ISIS memperlakukan tawanan perang yang beragama lain, khususnya Kristen, penganut agama Yazidi, penganut agama Zoroaster, itu mereka perlakukan sebagai budak seks dan diperdagangkan, diperjualbelikan seperti itu. Tetapi dalam Perjanjian Lama, Tuhan sudah mengatur tentang keadilan dan perlindungan, bahwa perempuan ini meskipun dia tawanan perang harus diperlakukan dengan penuh hormat dan harus ditiduri dalam konteks pernikahan. Jadi tidak boleh diperlakukan sebagaimana budak seenaknya, seperti itu ya. Dia bukan budak seks, dia dihormati sebagai perempuan, sebagai istri. Nah, kemudian dikatakan jika seandainya pun terjadi perceraian ya, di ayat yang ke-14, maka si laki-laki harus menceraikannya baik-baik, melepaskan dia sebagai orang merdeka. Meskipun dia tadinya latar belakang tawanan perang, tapi si perempuan yang telah menjadi istrinya itu, ketika mau diceraikan, itu harus diperlakukan sebagai orang merdeka. Tidak boleh diperlakukan sebagaimana budak-budak perempuan. Wow, luar biasa. Jadi Tuhan begitu baik, saudara. Jadi pada waktu itu, meskipun poligami dibiarkan oleh Tuhan, diperbolehkan Tuhan, tapi dia telah memberikan satu aturan preventif untuk mencegah supaya laki-laki Israel tidak berbuat laknat, tidak berbuat bajingan seperti orang-orang tidak mengenal Allah, tapi mereka betul-betul mengambil perempuan untuk dijadikan istri. Dalam hal ini ketika mereka berpoligami seperti yang saya katakan tadi, supaya perempuan ini tidak dipermalukan karena tidak punya anak, ia dihormati ya sebagai janda yang harus memiliki kehormatan untuk memperoleh anak yang akan mewarisi harta kekayaan almarhum suaminya. Lalu kemudian ia diberikan keadilan juga dan perlindungan ketika ia berstatus sebagai tawanan perang. Jadi Tuhan menyelamatkan dalam hal ini perempuan dalam hal ketika Israel berpoligami, laki-laki Israel. Nah, sekali lagi saudara, Tuhan tidak pernah menganjurkan poligami, tetapi jika terjadi demikian, maka Tuhan tadi dikatakan telah memberikan aturan-aturan untuk melindungi baik itu laki-lakinya maupun itu perempuannya. Khususnya di sini perempuan. Kenapa? Karena dalam kasus poligami, terus terang, perempuan adalah pihak yang paling dirugikan, yang tidak dalam posisi sangat menguntungkan. Ini dalam konteks Perjanjian Lama ya. Nanti saya akan bahas dalam Perjanjian Baru. Nah, kalau kita membandingkan lagi, kemudian dalam Ulangan pasal 21 ayat 15-17, Tuhan menyatakan peraturan. Jika terjadi poligami dalam konteks orang Israel, maka Tuhan memberikan aturan mengenai hak anak sulung. Apa itu? Jadi ada dua istri, kalau satu dicintai, satu tidak dicintai, maka tetap si pria Israel harus memperlakukannya dengan adil dalam hal khususnya soal anak. Meskipun anak yang lahir dari perempuan tidak dicintai, istri yang tidak dicintai, istri yang tidak dicintai, tapi ketika anak pertama laki-laki dan sulung lahir dari yang tidak dicintai, anak itu harus tetap diakui sebagai anak sulung yang punya hak waris yang pertama. Jadi hak sulungan tetap jatuh ke dia. Bukan karena dicintai lalu anaknya ya dikasih ke dia. Nggak boleh. Tuhan atur demikian rupa. Nah saudara, ini pernah terjadi dalam kasus Yakub. Kembali ke Yakub tadi. Lea, istri pertama, tidak dicintai karena Yakub hanya mencintai Rahel. Tetapi anak laki-laki pertama lahir dari Lea yang namanya Ruben. Masalahnya, Ruben tidak memiliki hak waris gara-gara ia berlaku ceroboh, bodoh, dan tolol di situ ketika ia meniduri Bilha, istri sirinya Yakub, budak dari Rahel. Lalu ketika ia meniduri itu, diketahui bocor, lalu kemudian Yakub mencabut hak anak sulung itu, yang seperti yang dikatakan di dalam kitab Kejadian pasal 49 ayat 3-4. Dan peristiwa itu terjadi pada Kejadian 35 ayat 22 bagian A. Nah, ini yang dapat saya sampaikan pada bagian ini. Ya, meskipun singkat, tetapi kiranya saudara dapat memahami sebelum saya masuk di dalam tinjauan Perjanjian Baru. Jadi, saudara, bahwa poligami pada dasarnya tidak pernah menguntungkan perempuan, tetapi ini terjadi di Perjanjian Lama, dan Tuhan dalam tanda kutip memperbolehkan saat itu bapak-bapak leluhur, para nabi, para raja untuk melakukannya.
Tetapi sekali lagi saya menyampaikan dari aspek di sini adalah dari aspek perempuannya. Saya tidak membahas dari lebih lanjut dari sudut pandang prianya, ya. Jadi dalam hal ini karena perempuan yang paling banyak dirugikan, jadi saya mengambil di sini tinjauan adalah maksud Tuhan bukan mengizinkan, tetapi Dia memberikan dispensasi, tetapi dengan aturan-aturan untuk melindungi dan memberikan keadilan sosial bagi kaum perempuan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara dan saudara dapat pahami. Sampai jumpa minggu yang akan datang untuk bagian yang kedua. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai ketemu. Haleluya, blessed people.